kembali lagi bersama kita di What's Up Today Teenagers yang kedua, part kedua untuk tema pacaran. Nah, ya. Yang acara datang, yang punya acara. Iya, biasa Kita ya yang punya acara. Kita dong. Ini bisa duduk gak? Diakuisisi ya yang kita. Langsung. Digantikan hostnya gitu. Langsung. Terlalu excited rupanya. Mereka udah gak sabar. Nggak sabar kayaknya jawab pertanyaan dari kita. Oke, kita langsung aja lah masuk ke topik. Gak usah pakai nunggu lama-lama. GPL demi Oke. kalian. Pertanyaan terakhir. Kemarin kan udah bahas banyak soal apa ya? Teori mungkin ya bisa dibilang. Teori persiapan kayak terus sebelum kamu masak harus ada resep-resepnya gitu dulu. ya harus Iya, ngerti itu. step-stepnya dan kayak gimana. Mm-mm. Nah, kali ini kita bahasnya yang berbeda nih. Kita bahasnya yang spesial dari kita mau apa ya? Istilahnya mengulik kehidupannya. Ya udah ada di Ya udah, pokoknya ya. di ulek-ulek Tentang apapun pacarannya Kak Debrina dan Kak Erik nih. Nah, nih pertanyaannya soal kayak gini. Menurut pengalaman Kak Debrina dan Kak Erik tentang pacaran, Apakah ada tips dan trik penting yang bisa dibagikan ke teman-teman yang nonton nih? Kira-kira gimana? Teman-teman ini mayoritas remaja. Kira-kira gimana? Tips and Tips trick and trik Tips and trick. penting. dalam Nostalgia pacaran. tadi. nostalgia ya sekalian. Kita buat nyamuk yuk, kita pergi. Jangan dong. Nanti kita sabotase lagi loh. Siap-siap ini. Udah siap. Iya. Yang pasti yang pertama walk with faith. Oh. Tahu faith kan? Anaknya. Oh iya, aku baru mau bilang. Iya. Betul. Jalan bersama Faith. Berjalan dalam iman Berarti ya. makanya misalnya. anaknya namanya Fit ya. berarti. Iya. Moto hidup berarti ya. Betul sejak pacaran. Oke, siap. Iya. Ditegaskan sekali sejak pacarannya. Oke. Iya, jadi yang pertama pastikan bahwa kita dan pasangan kita itu satu iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh. Ya, jadi jangan kita menjadi tidak seimbang ya Oh. dengan orang-orang yang tidak percaya karena gelap nggak bisa bersatu dengan terang. Nah, justru di sini kita bisa belajar bahwa dalam menjalani kehidupan ini tuh banyak keputusan yang akan kita ambil, banyak kesepakatan yang kita harus ambil bersama ya. Dan itu kalau kita nggak satu iman, kalau kita seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus itu ya kita Enak basicnya Ada. itu Bible ya. Basicnya adalah firman Tuhan, Hmm. back to firman Tuhan. Jadi dalam memutuskan sesuatu, menyepakati sesuatu, pedomannya sama. iya, kalau Pedomannya sama. satunya ini ikut firman Iya, Tuhan, beda. satunya yang lain nggak Iya. ketemu titik temunya kayak gitu ya. titik temu. Titik temunya. Kalau biasanya orang-orang di medsos bilangnya ini kayak LDR paling panjang karena Iya, beda beda. iman. Iya, banyak mengalami kesulitan nanti ke depannya Hmm. kayak gitu. Dan juga walk with faith berarti juga kita komitmen di awal untuk kita jalan pacaran ini wes nggak usah mikir yang parno dulu gitu ya. Maksudnya nanti khawatir aduh pasanganku ini setia nggak ya gitu atau bakal berantem terus atau enggak atau dia Kalau ini misalnya aku ngentut marah nggak ya apa? Biasanya kayak gitu kan ya. Biasanya katanya Biasanya dia pengalaman. jadi jangan izinkan hal-hal yang negatif itu menguasai kita, mempengaruhi kita, tapi dengan pemikiran yang positif, dengan jalan dengan iman bersama-sama kayak gitu. Itu yang pertama. Terus tips trik lainnya be open ya, be open dan be yourself gitu ya. Jadi susah nggak sih Kak biasanya? Iya, biasanya kan Biasanya kan jaim-jaim gitu. iya, biasanya kan orang kan biar aku kelihatan cool Iya. gitu kan. Dia udah gini aja, tapi ternyata kayak menaruh capek ya topeng toh. gitu loh. Topengnya ada 2 berlapis-lapis ratusan. Justru Kayak kalau tenggo ya. kalau
kita sayang pasangan kita sayang kita, ya dia akan menerima kita apa adanya, maksudnya dengan kekurangan kita yaitu, jadi kita be yourself aja. Bukan ada apanya ya. Apa adanya ya. Apa adanya. Dan Itu selalu ngefek. jujur. Oke. Selalu jujur sama pasangan ya. Berarti keterbukaan. ya? Keterbukaan betul, komunikasi Be terus. yourself, guys, Ya, oke? oke, guys. Jangan punya ratusan topeng. Itu tadi yang kedua. Ya, itu yang kedua. Terus satu lagi mungkin ini, jadilah pribadi yang utuh gitu ya. Maksudnya ini lebih ke kedewasaan kita, saling dewasa gitu ya. Jadi utuh ini berarti jangan terus menuntut aku yang harus diperhatikan. Kenapa sih? Biasanya tuh. Aku. Biasanya kan pilih musik atau aku. Biasanya kan ada yang gitu kan. Game atau aku. Iya kayak gitu. Kalau sekarang nggak beda. Pilih TikTok atau aku? Ya buat bareng lah. Collab. Collab bener ya, karena ada saat-saat tertentu di mana pasangan kita mungkin lagi capek atau butuh fokus terhadap satu hal, dan itu kita nggak bisa maksa untuk kamu harus 24 jam ada Oke, buat iya, aku gitu ya, kali tapi 24 jam. Nginep aja di rumahnya. Udah teleponnya nyalain terus aja udah upload udah nyalain terus. Iya, jadi justru kita yang sudah nggak melulu kita diberi, diperhatikan, gini, tapi kita lebih ke memberi, memperhatikan, mengerti kayak gitu. Jadi Ya, kita yang melakukan. iya. Jadi harus ada kesadaran untuk saling memahami satu sama lain gitu. Betul guys, ya. Nah, itu kan dari perspektifnya Kak Debbie. Kak Debbie. Kalau dari pengalamannya Kak Erik sendiri, kira-kira kayak gimana? Tipsnya ialah selalu libatkan Tuhan. Nah, ini yang utama di part 1, bahwa Tuhan, aku, dan kamu. Jadi kita nggak boleh lupa Tuhan. Jadi libatkan Tuhan di dalam masa-masa pacaran. Ajak doa bareng. Ya jangan, maksudnya itu Panas ya jadi. Iya. Meleleh nih langsung. jadi bukan melulu kamu dan aku, tapi kita juga membangun hubungan dengan Tuhan. Bukankah pacaran yang sehat itu juga ketika Tuhan hadir di dalam pacaran ini tadi, dan akhirnya kita juga boleh memuliakan Tuhan di dalam apa yang hubungan kita tadi bertumbuh itu bersama. bertumbuh bersama. Sama-sama menjaga kekudusan juga. Iya, bertumbuh bersama. Kalau grafiknya itu harus segitiga gini, jadi teman-teman. Kita di sini, cowok, ceweknya di sini, atasnya Tuhan. Jadi kita majunya itu bukan gini, tapi gini. Nah, Aduh, asik. Asik. mengerucut bentuk Tuhan. Asik. Seperti itu. Asik. Tuh, kemudian yang kedua, yang penting juga ialah kita harus jadi pribadi yang bisa dipercaya, dan kita harus juga saling percaya. Nah, kalau kita saling percaya aja tapi kita nggak bisa dipercaya, ya sama aja bohong, gitu kan. Jadi kalau menurut dari pengalaman kita sendiri, saya dan Kak Debrina juga, kita yang namanya jealous-jealousan itu apa sih kayak gitu ya? minim maksudnya. Jadi kita karena kita saling percaya, jadi kalau misalkan seumpama Kak Debrina lagi teleponan sama siapa, atau saya yang lagi teleponan sama siapa, saya pun kadang-kadang juga, dan kadang-kadangnya itu lebih sering ya maksudnya teman-teman ya, jadi lebih sering untuk share, aku tadi telepon ini, tapi jadi memang itu mungkin suatu saat mungkin kita perlu sharing seperti itu ya, jadi perlu memberitahukan. Tapi ketika dasar kita juga saling percaya, teman-teman juga harus bisa jadi pribadi yang dapat dipercaya. Tuh. Yang ketiga, teman-teman harus open minded ya untuk dalam masa pacaran. Open minded itu seperti ini. Jangan melulu menurut aku, menurut dia itu, tapi ada pihak-pihak lain di luar kita, maksudnya mungkin teman-teman, orang tua, yang pasti orang tua itu yang pastinya lebih berpengalaman ya. Jadi orang tua pun ketika bilang kamu jangan gini, kamu jangan gitu. Nah, biasanya dan ya 99% lah, biasanya
orang tua itu punya insting. Wah, si Wes. insting. Orang tua punya insting itu baik untuk anaknya. Jadi ya dan itu pernah kejadian teman-teman. Jadi bukan saya tetapi di teman saya sendiri. Waktu itu ketika dia pacaran, kita sebagai teman baik itu bilang, kamu hati-hati dengan itu karena gini gitu. Dia ya ini yang namanya cinta itu buta. Wes, cinta itu buta, Cinta itu buta. Jadi ada ya, Ada, benar ada. Dan itu akhirnya ketika dia putus, akhirnya sudah lama ketika dia putus, kemudian dia bilang sama kita, ternyata loh si teman saya ini cowok ya, jadi dia bilang ternyata cewek ini ternyata gini kelakuannya loh. Kita kan sudah bilang, kapan kamu bilang itu? Loh kok kapan kamu bilang? Kapan hari kita sudah bilang kan, tapi kamu iya sorry. Jadi itulah, jadi mungkin dia nggak open minded untuk itu, jadi merasa bahwa itu benar. Ya kemudian kayak bukan soal diri sendiri aja bukan ya, soal tapi diri kita sendiri. harus dengerin orang lain gitu, karena orang lain pasti juga mungkin ada orang yang lebih tua yang berpengalaman dan pastinya mereka tahu tentang gimana sih pengalamannya mereka di dunia pacaran gitu. Jadi kan mereka bisa ngasih kita advice dan lain sebagainya, tahu soal diri kita. Jadi kan lebih terbuka, Lebih menerima terbuka saran. gitu. Lebih terbuka. Iya. Betul. Itu sih. Jadi apa ya? Ada lagi nggak tuh Hmm, kira-kira? jadi gini teman-teman, kalau misalkan kalau dari saya ya, kalau memang teman-teman pacaran ini, yang penting pacaran itu bukan kuantitas teman-teman, tapi kualitas. Aduh. Nah, jadi Loh, banyak loh aku dengar teman-teman dulu di sekolah, mantanmu ada berapa? Jadi kualitas. semuanya hanya serba angka. Iya. Kan juga soal lama waktu pacarannya ya, Bro? Iya. Tapi Bukan soal lamanya. kualitas dari Kualitas pacarannya. betul. Kalau kita bikin pacaran yang kualitas dengan yang baik, arahnya tadi bawa untuk menuju ke pernikahan. Jadi kita itu pacarannya berkualitas. Menurut saya ya, kita nggak perlu maksudnya sampai harus lama-lama pacaran gitu. Kita sudah mantep kan gitu kan, karena berkualitas gitu teman-teman. Jadi kita sudah kalau pengalaman kita 2 tahun. Kita 2 tahun pacaran dan kita merasa itu sudah mantep. Oke, kita lanjut Lanjut ke jenjang pernikahan maksudnya. Oh, 2 tahun guys. Jadi kalau udah mantep langsung jos gitu. Tapi tetap lah, maksudnya kan 2 tahun ini kan dihabiskan dengan mereka yang ingin tahu satu sama lain dan juga ada pertimbangan sendiri gitu loh guys. Jadi kalian jangan asal gasrah aja pokoknya 2 tahun siap harus nikah. Iya. Jangan guys. Harus matang Betul, dua harus pihak. harus matang. Harus matang. Itu sih kira-kira. Wajib itu aja nih tipsnya. Oke, kayaknya udah banyak sharing nih ya. Udah banyak ya. Soal teori, soal apa kira-kira yang bisa didapat Tips sama and teman-teman, tricks. juga bahkan soal pengalamannya mereka juga soal pacaran dan solusi-solusi dan advice gitulah ya soal kayak Iya, gitu-gituan. Oke. Iya, Gus. Nah, kalau gitu sekian dulu nih kira-kira soal topik Udah tentang habis. pacaran ini udah habis, C. Capek, C, kalau ngomong terus. Ya wes. Padahal masih mau dengerin. Masih mau dengerin? Oke. Gak apa-apa teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau tanya-tanya, bisa loh tanya-tanya di apa namanya Biasanya WhatsApp-nya WhatsApp kita TCC, atau kalian juga bisa DM di Instagramnya Langsung Insta. TCC Ebenezer Teens ya. Ebenezer Teens. @Ebenezer_Teens. Oke, kalau gitu Tanpa berlama-lama tanpa lagi. berlama-lama lagi kita bakal berpisah. Ini mau ngapain? Kalau gitu, Tadi mau ngapain? see you and God bless you. Dadah.